Filsafat pada masa abad pertengahan. Filsafat semasa abad pertengahan melambangkan kebangkitan kembali pemikiran filsafat barat setelah kekeringan intelektual pada abad ke-8. Sebagian besar periode abad pertengahan ditandai oleh pengaruh agama Kristen. Banyak filsuf dalam periode ini sangat tertarik untuk membuktikan eksistensi Allah dan mendamaikan agama Kristen dengan filsafat klasik. Para teolog Kristen mula-mula, yakni Santo Agustinus dan Boethius, mewakili hubungan antara periode Romawi dan periode abad pertengahan. Dapat dikatakan bahwa keduanya memiliki lebih banyak kesamaan dengan para filsuf abad pertengahan jika dibandingkan dengan para filsuf Romawi sebelumnya. Perkembangan penting dalam periode abad pertengahan adalah pendirian universitas-universitas yang pertama dengan para sarjana profesional penuh waktu. Perlu juga dicatat tentang kemunculan filsafat Islam dan filsafat Yahudi pada masa itu. Berikut adalah beberapa filsuf terkemuka abad pertengahan. Avicenna atau Ibnu Sina dari Persia. Santo Anselmus, Italia. Peter Abelard atau Petrus Abelardus, Prancis. Averroes atau Ibn Rus, Spanyol, Arab. Moses Maimonides, Spanyol, Yahudi. Albertus Magnus, Jerman. Roger Bacon, Inggris. Santo Thomas Aquinas, Italia. John Duns Scotus, Skotlandia. William dari Ockham, Inggris. Sekarang mari kita coba berkenalan secara singkat dengan filsuf-filsuf tersebut. Pertama, Avicenna atau Ibnu Sina yang hidup dalam kurun waktu 980 sampai 1037 Masehi. Ia adalah seorang filsuf, teolog, dan ilmuwan terkemuka pada abad ke-10 dan ke-11. Ajarannya mencakup berbagai bidang studi, termasuk filsafat, teologi, dan sains. Avicenna mengikuti tradisi Aristotelian dan tradisi Neoplatonik dengan mengintegrasikan konsep-konsep teologis Islam. Karyanya yang paling penting, The Book of Knowledge, mencakup logika, matematika, fisika, metafisika, dan psikologi. Dalam bidang metafisika, Avicenna dikenal dengan konsepnya tentang eksistensi yang mungkin, yang membedakan esensi sesuatu dengan eksistensinya. Ia juga mendiskusikan kemahakuasaan Allah dan hubungan antara Allah dan dunia, dengan menekankan Allah sebagai ada atau pengada yang niscaya dan sumber segala eksistensi. Avicenna memberikan 5 bukti untuk eksistensi Allah, yang merupakan argumen-argumen yang didasarkan pada kontingensi, derajat-derajat kesempurnaan, keniscayaan dari sesuatu yang dapat bergerak,
kemungkinan tentang suatu idea, dan kemustahilan regresi yang tidak terbatas dari sebab musabab. Di bidang medis, Ibnu Sina menulis The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia komprehensif yang banyak digunakan baik di dunia Islam maupun Eropa selama berabad-abad. Yang kedua adalah Santo Anselmus dari Canterbury yang hidup dalam kurun waktu 1033 sampai 1109 Masehi. Ia adalah seorang filsuf, teolog, dan uskup agung Canterbury yang berpengaruh pada abad ke-11 dan 12. Ajarannya terutama berfokus pada teologi, filsafat, dan logika Kristen. Beberapa aspek penting dari ajarannya. Pertama, argumen ontologis. Santo Anselmus terkenal dengan argumen ontologisnya tentang eksistensi Allah yang disajikan dalam karyanya Proslogion. Argumen ini didasarkan pada idea bahwa Allah dapat didefinisikan sebagai ada atau pengada yang paling sempurna. Dan karena eksistensi adalah suatu kesempurnaan atau eksistensi merupakan bagian dari kesempurnaan, maka Allah secara niscaya eksis. Anselmus menekankan gagasan atau idea bahwa Allah bukan saja maha kuasa, tapi juga merupakan kebaikan yang paling tinggi, the highest good. Ia percaya bahwa eksistensi Allah merupakan sebuah kesimpulan logis yang dijabarkan dari konsep tentang Allah sebagai ada terbesar yang dapat dibayangkan. Pemahaman Anselmus tentang kebenaran dan realitas terkait erat dengan iman Kristen yang dianutnya. Ia percaya bahwa kebenaran dan realitas saling berhubungan, dan realitas yang tertinggi atau asasi adalah Allah. Anselmus juga berkontribusi pada pengembangan teologi natural, suatu studi tentang eksistensi dan sifat-sifat Allah melalui rasio dan pengamatan terhadap alam. Jadi bukan melalui wahyu khusus. Argumen ontologisnya adalah suatu bagian yang esensial dari bidang ini. Karya Anselmus, Cur Deus Homo, Mengapa Allah Menjadi Manusia, adalah sebuah karya penting yang membahas hubungan antara keadilan Allah, kehendak bebas manusia, dan keniscayaan pengorbanan Kristus yang bersifat menebus atas dosa-dosa umat manusia. Yang ketiga, kita berkenalan dengan Peter Abelard atau Petrus Abelardus yang hidup dalam waktu 1079 sampai dengan 1142 Masehi. Petrus Abelardus adalah seorang filsuf, teolog, dan ahli logika terkemuka di abad ke-12. Ajarannya terutama berfokus pada filsafat, teologi, dan logika yang seringkali menantang idea-idea yang sudah mapan. Ia juga berkontribusi terhadap perkembangan skolastisisme. Berikut beberapa pokok pemikiran Petrus Abelardus. Nominalisme. Petrus Abelardus menolak konsep tentang idea-idea yang universal. Ia menekankan bahwa yang universal hanyalah nama-nama yang diberikan kepada objek-objek individual. Pemikiran ini dikenal dengan istilah nominalisme. Suatu faham bahwa hal-hal yang universal sekedar
nomina, sekedar nama yang diberikan kepada yang individual. Nominalisme berlawanan dengan realisme yang lazim pada masa itu. Pandangan teologis Abelardus dipengaruhi oleh filsafat Aristotelian dan menantang perspektif tradisional Augustinian dan skolastik yang percaya pentingnya rasio dalam memahami teologi dan Allah, yang menimbulkan kontroversi dengan gereja. Kita dapat mengatakan bahwa bila bagi Agustinus iman mendahului pengertian, maka bagi Abelardus pengertian mendahului iman. Pandangan Abelardus mengenai ketritunggalan Allah, khususnya penekanannya pada hubungan pribadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dianggap sesat oleh sebagian orang yang berargumentasi bahwa Trinitas harus dipahami dalam konteks kasih di antara pribadi-pribadi ilahi ketimbang dalam konteks prosesi Roh Kudus. Kita tahu bahwa dalam teologi Trinitarian di Gereja Barat diyakini bahwa Roh Kudus keluar atau berprosesi dari Bapa dan dari Anak. Abelardus mengkritisi konsep ini. Abelardus mengusulkan bahwa Trinitas harus dipahami bukan dalam konteks Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Anak, tetapi dalam konteks kasih yang hidup di antara ketiga pribadi ilahi. Dalam perspektif kita, apa yang dipikirkan oleh Abelardus tentang Trinitas bukan sesuatu yang menyimpang. Abelardus juga seorang tokoh yang penting yang berkontribusi bagi perkembangan logika dan dialektika di abad pertengahan. Ia menulis karyanya Introductorium ad Sapientiam. Introductorium ad Sapientiam atau pengantar logika yang menjadi buku teks standar di universitas-universitas abad pertengahan. Pandangan Abelardus tentang kasih, khususnya dalam karyanya Ethics atau Etika, menekankan pentingnya rasio dan pilihan dalam kasih. Ia percaya bahwa kasih harus didasarkan pada rasio, saling menghormati, ketimbang nafsu atau ketertarikan fisik. Berikutnya adalah yang keempat, Averroes atau Ibn Rushd yang hidup dalam kurun waktu 1126 sampai 1198 Masehi. Ia adalah seorang filsuf dan pakar hukum Islam terkemuka pada abad ke-12. Ajarannya terutama berfokus pada filsafat, teologi, dan hukum yang seringkali berhubungan dengan karya-karya Aristoteles. Averroes menulis banyak komentar mengenai karya-karya Aristoteles sehingga dapat diakses oleh dunia Islam. Penafsirannya memainkan peranan penting dalam mentransmisikan gagasan Aristoteles ke dunia barat melalui terjemahan yang dibuat pada abad ke-13 dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Averroes membela idea tentang intelek universal dan tunggal yang mengatur dunia yang dikenal sebagai intelek aktif atau kalam, firman dalam filsafat Islam. Konsep ini berpengaruh dalam perkembangan filsafat Islam dan kemudian mempengaruhi para pemikir seperti Thomas Aquinas di dunia Kristen. Averroes meyakini pemisahan filsafat dan hukum agama atau syariah. Menurut pendapatnya, penyelidikan filosofis harus dilakukan secara independen, bebas dari dogma agama, karena keduanya saling melengkapi
dan tidak bertentangan. Averroes menganut ajaran kembalinya jiwa-jiwa secara abadi, yang mengatakan bahwa jiwa-jiwa manusia telah eksis secara abadi atau kekal dan akan terus eksis setelah kematian. Konsep ini menantang keyakinan Islam pada kebangkitan dan penghakiman individual. Averroes juga banyak menulis tentang hukum dan politik yang menekankan pentingnya rasio dan keadilan dalam mengatur masyarakat. Karya-karyanya seperti The Decisive Treatise dan The Book of Religious Teaching berpengaruh dalam membentuk pemikiran politik Islam. Yang kelima adalah Moses Maimonides yang hidup dalam kurun waktu 1135 sampai 1204. Dikenal juga dengan nama Rambam. Ia seorang filsuf, dokter, dan sarjana hukum Yahudi yang terkemuka pada abad ke-12. Ajaran Maimonides terutama berfokus pada filsafat, teologi, dan hukum Yahudi. Pertama adalah Mishneh Torah. Mishneh Torah. Maimonides menulis Mishneh Torah, sebuah kode hukum Yahudi yang menyeluruh, yang secara sistematis mengorganisir keseluruhan hukum agama Yahudi. Karya ini tetap menjadi sebuah teks yang esensial bagi para sarjana dan praktisi Yahudi hingga saat ini. Dalam karya utamanya, The Guide of the Perplexed, Maimonides bermaksud mendamaikan iman Yahudi dengan filsafat Yunani, khususnya karya-karya Aristoteles. Ia membahas berbagai masalah filosofis dan memberikan bimbingan bagi mereka yang sedang berjuang dalam mendamaikan keyakinan agama dengan pemikiran rasional. Maimonides menekankan pentingnya monoteisme dan kepercayaan kepada Allah yang esa, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ia berpendapat bahwa Allah sepenuhnya transenden dan melampaui pemahaman manusia. Pendapat ini menyebabkan berkembangnya teologi negatif dalam pemikiran Yahudi yang mengatakan bahwa Allah bukan ini dan bukan itu, Ia melampaui ini dan itu. Maimonides percaya bahwa perintah-perintah dalam Taurat diberikan untuk membimbing umat manusia untuk menuju kesempurnaan moral dan pemahaman intelektual. Ia berpendapat bahwa studi terhadap Taurat harus didasarkan pada rasionalisme dan mendorong penggunaan rasio untuk memahami ajaran-ajaran agama. Maimonides sangat menekankan kebajikan-kebajikan intelektual dan moral, seperti kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebenaran. Ia percaya bahwa kebajikan-kebajikan ini penting untuk mencapai kesempurnaan spiritual dan hubungan yang erat dengan Allah. Maimonides juga mendiskusikan natur alam semesta dan peran Allah dalam penciptaan. Ia meyakini keabadian atau kekekalan alam semesta. Ia percaya bahwa Allah menciptakan alam semesta melalui proses emanasi, pengaliran keluar dari dalam Allah, ketimbang melalui tindakan penciptaan yang seketika. Yang keenam adalah Albertus Magnus yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 1206 sampai 1280. Dikenal juga sebagai atau dengan nama Santo Albertus yang Agung. Ia seorang biarawan, filsuf, dan ilmuwan Dominikan Jerman pada abad 13. Ia seorang Dominikan, berarti anggota Ordo Dominika dalam gereja Katolik. Ajarannya terutama berfokus pada ilmu alam, filsafat, dan teologi. Albertus Magnus adalah seorang penulis yang produktif tentang ilmu-ilmu alam yang mencakup bidang studi seperti botani, zoologi,
mineralogi, dan meteorologi. Ia adalah seorang sarjana Eropa pertama yang mempelajari karya-karya para ilmuwan Arab yang sangat mempengaruhi pemahamannya tentang alam. Albertus Magnus menulis komentar-komentar yang ekstensif atau yang luas mengenai karya-karya Aristoteles, sehingga dapat diakses oleh komunitas skolastik di Eropa. Penafsirannya terhadap karya-karya Aristoteles mempunyai suatu dampak yang signifikan terhadap filsafat dan sains abad pertengahan. Sebagai seorang biarawan Dominikan, Albertus Magnus sangat terlibat dalam studi teologi. Ia menulis sebuah esai yang komprehensif berjudul Summa Theologiae sebanyak 2 jilid yang bertujuan untuk membuat sintesis antara teologi Kristen dan pengetahuan ilmu alam. Karya filsafat Albertus Magnus berfokus pada upaya mengintegrasikan ajaran-ajaran Aristoteles dengan pemikiran Kristen. Secara khusus ia tertarik pada hubungan antara iman dan rasio dan berusaha mendamaikan keduanya. Albertus Magnus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap muridnya, yakni Thomas Aquinas. Aquinas membangun di atas karya Magnus di bidang ilmu alam, filsafat, dan teologi dengan menciptakan sintesis yang menjadi fondasi skolastisisme. Albertus Magnus dikanonisasi sebagai santo atau orang suci oleh Gereja Katolik pada tahun 1622. Ia dikenal karena kekudusan, kesalehan, kebijaksanaan, dan dedikasinya terhadap upaya-upaya teologis dan ilmiah. Yang ketujuh adalah Roger Bacon yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 1214 sampai dengan 1294 Masehi. Ia seorang filsuf, teolog, dan ilmuwan Inggris pada akhir abad ke-13. Ajarannya terutama berfokus pada ilmu alam, filsafat, dan integrasi pengetahuan. Roger Bacon menekankan pentingnya eksperimen dan observasi dalam mengejar pengetahuan ilmiah. Ia menganjurkan pendekatan pembelajaran yang sistematis yang melibatkan pengumpulan data, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan. Bacon memiliki ketertarikan yang luas pada berbagai ilmu alam termasuk optika, astronomi, matematika, dan alkimia. Ia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang cahaya, warna, dan pelangi, serta studi tentang perspektif dalam seni. Bacon meyakini kesatuan pengetahuan. Berbagai bidang studi harus saling berhubungan dan saling melengkapi. Ia menganjurkan studi tentang 7 seni liberal atau 7 liberal arts yang meliputi trivium dan quadrivium. Trivium terdiri dari tata bahasa, logika, dan retorika. Quadrivium terdiri dari aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Bacon menyadari pentingnya menerjemahkan karya-karya ilmiah berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin, karena banyak sarjana Eropa tidak menguasai bahasa Arab. Maka ia mendorong penerjemahan dan pelestarian karya-karya ini yang membantu menyebarkan pengetahuan ilmiah Yunani dan Arab ke seluruh Eropa. Pandangan filosofis Bacon sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Namun ia juga memasukkan unsur-unsur dari para filsuf lain seperti Plato dan Augustinus. Ia tertarik pada hubungan antara iman dan rasio dan berusaha mendamaikan keduanya seperti Albertus Magnus. Bacon mengkritik skolastisisme pada masanya dengan alasan bahwa skolastik tersebut terlalu fokus pada perdebatan sepele dan mengabaikan pengetahuan praktis. Misalnya orang berdebat tentang berapa banyak jumlah malaikat yang bisa berdiri bersamaan di sebuah ujung jarum. Bacon memandangnya sebagai perdebatan sepele dan mengabaikan pengetahuan praktis.
Bacon menyerukan penekanan baru pada penelitian ilmiah dan penerapan pengetahuan untuk memperbaiki masyarakat. Yang kedelapan adalah Santo Thomas Aquinas yang hidup dalam kurun waktu 1225 sampai 1274. Ia adalah seorang filsuf dan teolog Itali pada abad ke-13. Salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam filsafat dan teologi barat. Ajarannya terutama berfokus pada sintesis filsafat Aristotelian dengan doktrin atau ajaran Kristen yang menciptakan sistem yang dikenal sebagai skolastisisme. Aquinas mengembangkan konsep hukum alam, yaitu idea bahwa manusia dapat membedakan prinsip-prinsip moral melalui rasio tanpa wahyu ilahi. Aquinas percaya bahwa hukum alam mengikat secara universal dan berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat manusia dan tatanan moralnya. Magnum opus atau karya agung Aquinas, karya besar Aquinas adalah Summa Theologiae. Summa Theologiae adalah karya komprehensif yang mencakup berbagai topik teologis termasuk eksistensi Allah, natur Allah, kristologi, sakramen-sakramen, dan kehidupan moral. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah sintesis teologi Kristen dengan pengetahuan dari ilmu alam dan filsafat Aristotelian. Teologi filosofis Aquinas berfokus pada hubungan antara iman dan rasio. Ia berpendapat bahwa rasio dapat menuntun kita untuk mengetahui kebenaran-kebenaran tertentu tentang Allah, namun iman diperlukan untuk memahami kepenuhan wahyu ilahi. Pandangan metafisika Aquinas sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Ia mempercayai eksistensi sebuah tatanan ada yang hierarkis, dengan Allah sebagai yang tertinggi, dan pengada-pengada yang lain memperoleh eksistensi dan esensi daripadanya. Ia juga mendiskusikan konsep-konsep substansi, hakikat, aksiden, serta natur dari sebab akibat. Filsafat moral Aquinas didasarkan pada konsep hukum alam dan kebajikan-kebajikan. Ia mengembangkan suatu sistem moral yang luas yang menekankan pentingnya tindakan-tindakan manusia, niat dan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakan itu. Etika Aquinas juga mencakup analisis rinci tentang kebajikan-kebajikan dan keburukan-keburukan, serta peran hukum ilahi dalam membimbing perilaku manusia. Pemikiran politik Aquinas berfokus pada idea tentang sebuah masyarakat yang adil, di mana tanggung jawab utama penguasa adalah memajukan kebaikan bersama atau kebaikan umum. Aquinas berargumen untuk otoritas yang terbatas dari penguasa. Baginya, penguasa harus dibatasi dalam otoritasnya. Ia menekankan pentingnya supremasi hukum serta peran gereja dalam membimbing masyarakat menuju kesejahteraan moral dan spiritual. Ajaran Santo Thomas Aquinas memiliki dampak yang besar terhadap filsafat dan teologi barat. Sintesisnya atas filsafat Aristotelian dan ajaran Kristen meletakkan dasar bagi sebagian besar pemikiran abad pertengahan dan terus mempengaruhi teologi Katolik hingga saat ini. Yang ke-9 adalah John Duns Scotus yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 1266 sampai 1308, dikenal sebagai Doktor Subtilis, seorang teolog dan filsuf Fransiskan Skotlandia abad ke-13. Berarti dia adalah seorang anggota Ordo Fransiskan dalam gereja Katolik. Ajaran dan Scotus sangat mempengaruhi skolastisisme, khususnya di bidang metafisika, filsafat pikiran, dan teologi. Scotus mengusulkan University of Being. Artinya, istilah being atau pengada
memiliki pengertian yang sama bila diterapkan pada Allah dan makhluk-makhluk. Hal ini berbeda dengan pandangan Aquinas di mana being atau pengada mempunyai makna analogikal. Konsep ini memungkinkan Scotus untuk menekankan keunikan dan transendensi Allah sambil menjaga hubungan antara yang ilahi dan dunia ciptaan. Scotus juga memperkenalkan konsep haeseity yang mengacu pada esensi individual yang unik dari sesuatu hal. Ia percaya bahwa esensi individual dari sesuatu berbeda dari naturnya, tapi sekaligus berkontribusi terhadap identitasnya. Idea ini sangat penting untuk pemahamannya tentang pribadi manusia dan keabadian atau immortalitas jiwa. Scotus sangat menekankan kebebasan kehendak manusia. Ia berargumen bahwa kehendak tidak ditentukan oleh intelek atau faktor-faktor lain dan memiliki kuasa atau kekuatan untuk memilih antara yang baik dan yang jahat. Pandangan tentang kehendak bebas ini dikenal sebagai kebebasan libertarian yang memiliki dampak yang signifikan terhadap teologi dan filsafat Kristen. Scotus juga seorang teolog pertama yang mengajukan doktrin Immaculate Conception, yang menyatakan bahwa Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa asal. Meskipun baru diterima secara resmi oleh Gereja Katolik pada tahun 1854, pandangan Scotus ini menjadi landasan bagi diskusi-diskusi mengenai topik ini di masa depan. Konsep Scotus tentang eksistensi yang khas, distinctive existence, menyoroti idea bahwa pengada-pengada individual memiliki modus eksistensi yang unik yang memisahkan mereka dari pengada-pengada yang lain. Konsep ini esensial untuk memahami pandangan Scotus tentang haeseity dan keunikan setiap individu. Pandangan teologi Scotus berfokus pada hubungan antara Allah dan ciptaan, natur dari anugerah, dan peran kehendak bebas manusia dalam keselamatan. Yang menekankan pentingnya iluminasi ilahi dalam pengetahuan manusia dan idea tentang karunia atau anugerah Allah yang sangat berlimpah yang melampaui jasa atau amalan manusia. Ajaran John dan Scotus mempunyai dampak jangka panjang terhadap perkembangan filsafat dan teologi barat, khususnya di bidang metafisika. Yang ke-10 atau terakhir adalah William dari Ockham yang hidup dalam kurun waktu kurang lebih 1285 sampai 1348. Ia seorang biarawan dan filsuf Fransiskan Inggris yang hidup pada abad 14. Ia terkenal karena mengembangkan nominalisme, posisi filosofis yang menekankan individualitas dan keunikan segala sesuatu, dan prinsip kekikiran atau penghematan alias parsimoni, yang juga dikenal sebagai Ockham Razor atau pisau cukur Ockham. Nominalisme Ockham menantang konsep tentang universal yang diterima secara luas dalam filsafat abad pertengahan. Ockham berpendapat bahwa hal-hal universal seperti konsep-konsep dan kategori-kategori hanyalah konstruksi mental. Hal-hal universal itu berarti tidak ada secara independen di dunia. Sebaliknya, Ockham fokus pada individualitas dan keunikan setiap hal yang ia yakini lebih mendasar. Sekarang soal pisau cukur Ockham atau Occam's razor. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika dihadapkan pada teori-teori yang saling bersaing, seseorang harus memilih penjelasan yang paling sederhana dan lugas. Hal ini sering diparafrasekan sebagai entitas tidak boleh dikalikan jika tidak perlu. Entity should not be multiplied unnecessarily. Pisau cukur Ockham masih digunakan sampai sekarang sebagai prinsip panduan dalam penyelidikan ilmiah dan pemecahan masalah.
Artinya jikalau ada sejumlah teori yang perlu kita pertimbangkan, lihatlah teori yang paling ringkas, paling sederhana sekaligus lugas dalam menjelaskan realitas ketimbang teori yang berbelit-belit dan rumit. Pandangan teologis Ockham dipengaruhi oleh nominalisme dan penekanannya pada individualitas yang membela kebebasan kehendak manusia, menentang idea tentang predestinasi, dan menekankan pentingnya pilihan manusia, pilihan bebas manusia dalam keselamatan. Ia juga mendiskusikan hubungan antara iman dan rasio dengan menyatakan bahwa keduanya dapat hidup berdampingan tanpa konflik. Peaceful coexistence. Pandangan politik Ockham dipengaruhi oleh keyakinannya pada pemerintahan yang terbatas dan hak-hak individu. Yang berpendapat bahwa otoritas penguasa berasal dari persetujuan rakyat yang diperintah. Penguasa harus bertindak demi kepentingan terbaik rakyatnya. Ide-idenya ini mempengaruhi para pemikir yang kemudian, misalnya John Locke, dalam perkembangan filsafat politik liberal. Ockham memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang logika dan epistemologi. Ia mengembangkan sistem logika formal yang meletakkan dasar bagi logika modern dan berkontribusi pada pemahaman tentang natur pengetahuan, kebenaran, dan peran bahasa dalam merepresentasikan realitas. Ajaran-ajaran William dari Ockham ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan nominalisme, filsafat bahasa, dan filsafat politik. Prinsip parsimoninya tetap menjadi prinsip panduan yang fundamental dalam penyelidikan ilmiah dan pemecahan masalah. Demikian perkenalan kita dengan filsafat pada masa abad pertengahan, khususnya dengan 10 orang filsuf yang terkemuka.